Kalau teman-teman mendapatkan receiver Optus 66HD seperti itu, dia terjadi error seperti ini. Jadi ketika kita buka siaran yang prabayarnya, itu dia terdapat tulisan atau tampilan di televisi seperti ini, E40, kemudian STB ID error ya. Jadi untuk kerusakan seperti ini, jadi bisa teman-teman lakukan dengan dua langkah teman-teman, yaitu caranya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah sediakan dulu remote, bisa remote aslinya ataupun remote mungkin remote joker bisa. Caranya yaitu tekan menu di remote seperti ini, udah akan tampil seperti ini. Kemudian gunakan tombol volume kiri atau kanan, cari sistem informasi seperti ini, kemudian OK, pijat OK di remote. Nah, akan tampil seperti ini. Lalu tekan angka 0915. Nah, akan timbul tulisan sukses dan receivernya akan restart kembali ya. Nah, kalau berhasil maka nanti tulisan STB ID errornya itu akan hilang dan bisa kita isi paketnya. Namun kalau dia tidak hilang, maka langkah yang kedua yang akan kita tempuh ya. Dan ini biasanya langkah yang paling ampuh. Untuk langkah yang pertama ini adalah nasib-nasiban. Kalau memang masih tertolong, maka cara yang pertama ini atau langkah yang pertama ini akan bisa menyelesaikannya. Nah, tunggu sebentar. Nah, kita lihat apakah STB ID-nya masih ada. Ternyata masih ada teman-teman. Dan kalau keadaannya seperti ini, tidak bisa diisi paketnya teman-teman ya. Jangan coba-coba mengisi paketnya dalam keadaan atau kondisi receiver seperti ini, karena nggak akan bisa terkebuka. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengganti IC EEPROM atau IC memorinya teman-teman pada receiver Optus 66HD ini. Nah, IC EEPROM atau IC memorinya seperti apa? Kita akan buka dan akan kita tunjukkan, lalu kita akan ganti ya. Nah, jadi ini receivernya teman-teman sudah kita buka, menutup boxnya. Untuk IC EEPROM-nya yang saya bilang tadi atau IC memorinya yaitu adalah ini teman-teman. Perhatikan, saya akan zoomkan ya. Kelihatan ya. Ini dia. Jadi ada dua IC yang dikasih tanda cat warna hijau ini ya. Ini IC ID dan ini IC EEPROM teman-teman. Jadi untuk kondisi seperti ini sebenarnya ID-nya ini nggak masalah. Walaupun tertulis di layar TV tadi tampilan dari receiver ini bahwasanya STP ID error ya. Kerusakannya seperti menunjukkan ID-nya yang error, tapi bukan IC ID ini yang error, tapi IC EEPROM ini yang kerjanya ngawur teman-teman. Dia mungkin korupsi datanya gitu. Jadi ini yang akan kita ganti, IC ID-nya, IC EEPROM-nya yang kita ganti teman-teman maksudnya. Sebentar kita akan open ya IC EEPROM-nya. Jadi sudah kita ganti teman-teman. Ini dia yang tadi bawaan dari receiver ini, dan itu yang sudah kita ganti itu yang garisnya warna ungu ya. Ini kalau bawaannya garisnya warna hijau. Dan dari mana saya dapatnya? Ini kalau dijual saya rasa susah cariannya di sini. Jadi kita barter aja dari ini, dari mesin-mesin receiver yang masih bagus ya EEPROM-nya ya.
Ini kerusakan di bagian tegangan 5 voltnya. Jadi IC EEPROM-nya masih bagus. Nah, ini seperti ini. Ini masih ada nih, IC EEPROM-nya masih bagus juga. Ini tadi yang mesin satu lagi sudah kita open dan kita pindahkan ke sini. Dan kita akan lihat hasilnya ya bagaimana. Sebentar, kita pasangkan dulu nih. Kabelnya udah, kita akan coba ya. Oke ya, sudah nyala. Kita lihat apakah tulisan STB ID error-nya masih muncul atau enggak. Kita akan lihat ya. Ini biasanya adalah cara ampuh untuk mengatasi kerusakan seperti itu tadi. Nah, kita lihat ini di siaran MSI biasanya yang di Prabayar. Biasanya di siaran yang Prabayar ini akan muncul STB ID error. Dan sekarang sudah tidak ada ya. Dan terbuka. Ternyata masih ada paketnya teman-teman. Nih. Ternyata masih ada paketnya, jadi oh ini untuk Indosiar yang apa ya, yang lama, tapi udah pernah diisi, mungkin ini udah diisi tapi tidak terbuka ya, karena ID-nya error apa ya, IC EEPROM-nya maksud saya. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman ya, ini kita akan rapikan. Jadi untuk mengatasi kerusakan ID error atau STB ID error, cara mengatasinya yang paling ampuh adalah cara yang kedua. Untuk yang cara yang pertama itu adalah cara alternatif ya, juga teman-teman gunakan jika memang itu bisa mengatasinya. Tapi kalau tidak bisa mengatasinya, maka ya jalan satu-satunya adalah dengan mengganti IC EEPROM-nya. Nah, seperti itu. Cukup sekian, semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.